Anna sum summun yunfaruna yarjim summa radadnahu asfala safirin amanna bil alif lam sa wa taki tipis bil bukan bil atau billah billah ya kul amanna pasti makhluk ini kedepannya ada alif atau lam. Jadi misal kalimat wama satu kalimat, unjila satu kalimat. Jadi semua pasti panjangnya benarkah ipa dimasukkan ke dalam hidup. Ji pendek, la pendek, a pendek di digorok amta alaihim alaina alai malid nah tauli panjang baca dua bibir pendek majaimu fasih panjang keluarga panjang diharkat ipa ji pendek la pendek a pendek la majaimu masih namanya mendobi kedepannya ada di misalnya ibu kolkola sutro mantada panjang keluarga hi manto bi panjang keluarga a pendek wa pendek is pendek mantada panjang keluarga i manto bi panjang keluarga a pendek wa pendek is pendek ha mantada panjang keluarga o pendek wa pendek ya pendek ku manto bi panjang keluarga bibir pendek Bismillahirrahmanirrahim. Wah aliflah komariah alif yang jelas as pendek ba manto bi panjang keluarga i pendek wa pendek ma jadi sumpah sih manto bi kedepannya ada alif atau lam jadi bisa alif aku manto bi i pendek ya pendek mu manto bi sama badal wa pendek i manto bi panjang keluarga sama badal wa alif lam samsia dari satu gunanya na pendek bi pendek yu atau bi na pendek mir itu bila guna mati menghadapi hurufnya ada dua namun roh dengan mirrobihim alif jamir dikumpulkan di dalam lam roh ya mirrobihim bi roh pendek bi pendek im pendek bisa berarti bersolah lam atau bi nu pendek par pendek bi pendek ku pendek baik matin nah pendek a pendek ha pendek dim itu biguna tidak jelas bu pendek bisa bersolah wa pendek nah pendek pendek la pendek ku masihlah usul panjang keluarga us pendek li pendek mu atau bi mun matane diri sukun kul katakanlah amanah kami beriman billahi kepada Allah wama dan unjilah diturunkan alaina kami wama dan apa unjilah diturunkan ala atas Ibrahim wa Ismail dan Ismail wa Ishaq dan Ishaq wa Yaqub dan Yaqub wal asbati dan anak-anaknya wama dan apa udia diberikan Musa kepada Musa wa Isa dan Isa wa nabiyuna dan para nabi min dari Rabbihim Tuhan mereka lah tidak nupariku kami membeda-bedakan baina antara ahadim seorang minhu di antara mereka wa nahnu dan kami lahu kepadanya muslimun orang-orang yang menyerahkan diri atau muslim. Katakanlah Muhammad kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim para nabi ya Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya kami berserah diri atau muslim. Maka melalui ayat ini Allah hendak menguatkan kesamaan Tuhan dari salah di antara rasul-rasulnya, yaitu dengan memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengimani semua rasul dan kitab-kitab yang dibawanya. Jadi khusus gitu ya untuk umat Nabi Muhammad mengimani
kepada Rasul-Rasul sebelumnya seperti tadi Nabi Ibrahim gitu ya, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, umat Nabi percaya kan sebagai rukun iman. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami Al-Quran dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya yang 12. Nah, Nabi Yakub dan bunyi anaknya yaitu 12. Di antara yang terkenal Nabi Yusuf alaihissalam dan Benyamin ya subhanallah ya. Nah, tanpa membeda-bedakan, tidak seperti yang dilakukan sebagian ahli kitab dan apa yang diberikan kepada Musa, Taurat, Isa, Injil dan para nabi lainnya dari Tuhan mereka yang tidak diketahui kisah-kisah. Kami juga tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dalam mengimaninya, sebab mengingkari seorang rasul berarti pengingkaran semuanya dan hanya kepada kami berserah diri. Quran surat Al-Imran yang tadi Bapak baca, Ibu baca, artinya keluarga Imran. Surat Madaniyah ya, sebanyak 200 ayat. Penamaan Al-Imran, nah Al-Imran karena semua memuat kisah keluarga Imran yang di dalamnya disebut tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam, persamaan kejadiannya dengan Nabi Adam alaihissalam, kenabian dan beberapa mujizatnya setelah disebutkan pula kelahiran Siti Maryam, putri Imran, ibu dari Nabi Isa. Perbedaannya antara Nabi Adam dengan Nabi Isa alaihissalam, kalau Nabi Adam tidak mempunyai ibu, tidak mempunyai bapak. Kalau Nabi Isa mempunyai ibu tapi tidak mempunyai bapak. Tapi orang Nasrani masih betul Tuhannya, nah orang mau kubur muslimnya. Nah, ayat Nabi Isa adalah Nabi utusan Allah, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, tapi putra putri Maryam yang dilahirkan oleh Siti Maryam. Surat Al-Baqarah dan Al-Imran dinamakan Al-Jahkawaini, artinya dua yang cemerlang. Maka sudah bacalah surat Al-Baqarah, surat Al-Imran gitu ya, karena surat yang cemerlang. Karena dua surat ini menyingkapkan hal yang disembunyikan oleh para ahli kitab. Apa yang disembunyikan oleh ahli kitab? Seperti kejadian dan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa lahir dari Siti Maryam, disembunyikan oleh ahli kitab bahwa di sana anak Allah. Nah, orang-orang Nasrani itu padahal Nabi Isa itu adalah lahir dari ibu Siti Maryam ya. Dan kedatangan Nabi Muhammad SAW dikumpulin ya, sebenarnya dalam kitab Injil itu ada bahwa di kemudian hari ada yang lahir Nabi terakhir yaitu yang bernama Ahmad. Orang-orang Nasrani disembunyikan kelahiran Nabi Muhammad SAW ya, sampai sekarang tidak mengakui orang Nasrani kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW mengakui semua Nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa Muhammad SAW. Sesungguhnya komitmen terhadap agama merupakan urusan yang sangat penting. Apa komitmen? Tekad kita, tekadkan kita ya. Kita sudah komitmen kepada agama Islam. Ya, merupakan urusan yang sangat penting. Komitmen terhadap agama berarti senantiasa berada di atas kebenaran dan tidak melanggar apa yang Allah haramkan. Kita sudah komitmen bahwa masuk agama Islam secara kapal dan menjalankan sholat, kewajiban-kewajiban terhadap agama. Ramadan sebentar lagi ya, insya Allah hari Sabtu ya, mulai berarti malam Sabtu sudah melaksanakan tarawehnya. Tanggal berapa ya? Tanggal 1 Ramadan ya. Subhanallah. Tanggal 1 Ramadan bisa kita melaksanakan taraweh. Mudah-mudahan sama semua ya. Mudah-mudahan yang siapnya subhanallah. Dengan demikian seorang mukmin hendaknya bersegera dalam meniti jalan ini. Islam beserta nilai-nilai kebenaran yang dibawanya adalah sebaik-baik jalan yang menjadi pijakan para nabi dan orang-orang soleh. Islam itu udah benar. Buktinya kenapa sudah benar? Bukti bahwa nyata di dalam
Dalam Al-Quran mengatakan bahwa semua orang itu pasti meninggal. Ya subhanallah ya. Tidak ada yang tidak meninggal ya. Subhanallah. Bapak ibu calon matinya. Oh, ada takutnya profesinya. Takut mati? Takut tak? Subhanallah ya. Ya kan kita calon mati lah semua. Sudah jelas itu ya, sudah bakal mati. Jadi karena mulai lahir anak-anak, remaja, dewasa menjadi aki-aki. Subhanallah, aki-aki disebut satu aki. Lamun anaknya dua jadi lamun anak kecil subhanallah. Cuma celaya dah boleh cucu kata loh aki-akinya subhanallah tak ada. Ini bukti jelas dalam Al-Quran. Ya, semua yang bernyawa pasti akan meninggal. Tinggalkan alam dunia ini. Dunia ini adalah sementara ya. Tempatnya sedang gurau, tempatnya bermain-main. Tapi ingat, harus ada kewajiban. Komitmen kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komitmen terhadap agama pun termasuk urusan yang sangat berat. Ya, komitmen terhadap agama yang sangat berat. Kenapa sangat berat? Akhirnya orang tidak sholat subuh, kemudian orang sare gitunya bangun, berat kan? Berat, subhanallah. Oh, selaksanakan sholat subuh, sebelum sholat subuh, sholat tahajud begitu, jam berapa? Jam 1:30 tidur, buru mandi, bersolat. Oh, sholat kurang mandi, tarat sholat alhamdulillah. Sebenarnya paling mana? Kalau akhirnya sebelum ningali anu kurang sebelum mandi, dan sebelum sholat subuh, tak wajarnya katanya saya. Beda yang antara mandi betul. Dan sebenarnya ini sama gitu ya. Cahaya, anu dekat ke Allah, cahaya wajarnya yakin dari siapnya kita. Karena dekat ke Allah, karena orang lain masuk bukan kita. 5 kali minimal dimasuknya ke kitanya. Kada dia sudah mulai mundur benar. Terus orang sholat bisik kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala coba capek gawe pakai. Dan banyak orang yang sholat tetapi tidak diterima oleh Allah karena sholat lalai. Gitu ya, subhanallah. Banyak orang tahajud diterima karena lalai sholat tahajud. Gitu ya, subhanallah. Tanya Ustaz ini sehingga membangunkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Masa dibaca aja teh. Sakabul ya. Cara muka ya subhanallah. Saya kudu dibaca. Aminan kudunya. Amin. Kalau percaya pahala gitu dibaca jadi aminan dari Ustaz itu. Wah, semangat aja betul subhanallah. Sebenarnya aminan bukan tema utama. Amin. Artinya aminnya kabulkan lah doa gitu ya. Nah, udah kayak dikabulkan doa cerita tentang surga tadi aminan tara terus sama heran ya subhanallah ya. Nah, komitmen terhadap agama pun termasuk urusan yang berat kecuali bagi hamba yang mendapatkan petunjuk dan rahmat. Komitmen terhadap agama membutuhkan latihan terus seperti orang haji. Dimulai orang anabata sampai orang bisa ngerabas subhanallah, bisa apa lalu orang terus kontinu maka bisa seperti jadi imam dah. Kenapa orang imam bisa bacaan terus menerus kita kalau bisa benar karena terus menerus anu kali salah dibuka terus gitu. Jadi orang merutinkan mengkontinukan bacaan tersebut. Kenapa orang harus menjadi imam? Karena supaya dipersiapkan di rumahnya. Oh, ini masih apa biar imam gitu ya. Kemudian Pak Ustaz Pawadio menjadi imam pasti Pawadio mengamalkan sudah mau dibaca terus berulang kali ya. Tidak mungkin orang mendadak langsung gitu salah nyatanya subhanallah lalu diapalkan di rumah salah gitu mau diapalkan teh. Memang ya jadi imam itu jadi imam harus dijual kan sebenarnya itu kan bahasa ketika ada kenal bisa salah. Nah ini didengarkan semua bahasa salah didengarkan terjemah ya guru diberi aminan kepada makmum gitu ya dari didengarkan wajar salah wajar gitu masih belajar ya subhanallah terus kontinu terus belajar. Jangan sampai kita tidak ada latihan khususnya di dalam melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan serta menjauhi segala larangannya. Apabila seorang hamba mampu merealisasikan
Qadinya terus, ibadah sedekah, zakat, apapun, puasa terus menerus, Allah akan pulihkan jiwa kita menjadi tenang, hatinya menjadi bersih, dan dia menjadi semakin dekat dengan Allah aja wajalla. Barang siapa yang hatinya bersih dan baik, dia akan bisa menjaga anggota tubuhnya yang lain dari kemaksiatan. Matanya tidak akan melihat hal yang diharapkan. Oh, seorang melihat mata budak yang diharapkan, tergoes tadinya awal yang tulis sebenarnya ingat tak? Artinya anak senapun dia, lupa dari keluar. Tapi orang yang sekali bawa jajan kita nawa, kita barokah dari Allah. Maka kita nggak boleh ngomong terus kita ningali kondisi tulis katanya, nggak orang terkumpul deh, nggak kayak ningali deh, kayak dua kali, terusnya kali makan jadi demenang teh diharap itu Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tangannya tidak akan melakukan kezaliman bagi orang yang terus-terus beribadah kepada Allah. Kakinya tidak akan digunakan untuk melangkah ke tempat maksiat dan sebagainya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang bayi dilahirkan melainkan keadaan fitrah atau suci. Maka bapaknya lah yang menjadikan Yahudi atau Nasrani atau musyrik. Nggak segitu cukupnya. Mari kita lanjutnya. Bihim